Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yaumi khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di mukadimah khatib membacakan surat At-Taubah ayat 36 yang dimana di situ diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan adanya atau akan mulianya bulan-bulan haram. Dan kita sebagai umat muslim sekarang kita masuk sudah hampir ke pertengahan bulan Rajab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama menyampaikan perkataan bahwa beruntunglah orang-orang yang bertemu dengan bulan Rajab. Beruntunglah orang-orang yang bertemu dengan bulan Rajab. Kita termasuk mudah-mudahan di sini yang kata para ulama termasuk orang yang beruntung. Karena tidak semua bulan Rajab tahun kemarin adalah orang-orang yang tetap seperti sekarang ini. Ada yang sedang sakit, ada yang mungkin sudah pindah rumahnya, tidak ada lagi di sini, sudah pindah lagi pekerjaannya, tidak ada di sini, tapi kita dipertemukan kembali di bulan Rajab ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengapa? Kata para ulama, orang yang beruntung di bulan Rajab adalah, ini harus diteruskan, tidak hanya kita sampai di situ saja, adalah orang yang ketika di bulan Rajab sekarang ini dia meningkatkan amal solehnya, atau kalau bahasa para ulama, dia menanam tanamannya sekarang ini.
Karena kita harus siap-siap. Kita akan sekarang sudah melewati bulan Rajab, nanti Sya'ban dan Ramadan. Dari mulai sekarang kita mulai menanam amal-amal soleh kita di bulan Rajab ini. Karena sekecil apapun, kata para ulama, yang ditanam di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan hasilnya. Ini sebagai motivasi buat kita, dan juga agar nanti ketika kita bertemu bulan yang mulia, bulan yang agung untuk umat Islam, yaitu bulan Ramadan, kita sudah mempunyai bekal dengan amal-amal kita di bulan Rajab dan Sya'ban nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan adanya 4 bulan mulia di luar bulan Ramadan. Inna indata syuhuri indallahis na'asyara syahron. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yaumi khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan samawat wal ard, langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang mulia. Para ulama membagi bulan itu di luar bulan Ramadan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan para ulama membuat doa khusus agar kita sampai kepada bulan Ramadan di Rajab ini. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai ke bulan Ramadan. Jadi gambaran kita siap tidaknya kita akan memperoleh pahala yang besar di bulan Ramadan. Kita akan banyak sekali amal-amal yang kita perbuat di bulan Ramadan adalah di bulan Rajab sekarang ini. Bisa saja seorang sekarang santai di Rajab Sya'ban ini, dia langsung memfus ibadahnya di bulan Ramadan. Cuman kasus hal tersebut adalah kasus yang jarang terjadi. Setiap orang tidak mampu. Apalagi tradisi di negara kita menjelang Ramadan itu, apalagi menjelang Idul Fitri itu, kebutuhan semakin meningkat. Kita cicil dari sekarang amal-amal kita itu di bulan Rajab. Dengan kualitas keimanan dan ibadah kita seperti yang kita rasakan masing-masing, kita cicil. Baca Qur'annya, zikirnya, sholat 5 waktunya, agar kita tidak kaget nanti di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para ulama pun memberikan perumpamaan bulan Rajab ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Baqi, Syahru Rajab syahru jar'i wa syahru Sya'ban
Syahru syaqi wa syahru Ramadan syahru hisani zar'i. Bulan Rajab adalah bulan saatnya untuk menanam. Bulan Sa'ban bulan saatnya untuk menyiram tanaman kita. Ketika kita Rajab itu sudah mencicil ibadah-ibadah kita untuk memantapkannya di bulan Sa'ban, dimantapkan lagi di bulan Sa'ban. Dan bulan Ramadan bulan adalah menuai hasil. Dan bulan Ramadan kita akan merasakan hasilnya. Di Ramadan kita tidak target sehari 1 juz. Tidak, karena sudah dibiasain di bulan Rajab. Kalau di-push seperti itu biasanya hanya kuat 1-3 hari, paling lama seminggu. Seperti yang terjadi di sholat-sholat sunnah Qiyamul Ramadan. Penuh di awal, kosong di akhir. Karena tidak dibiasakan, tidak diancang-ancang, tidak dilatih diri ini untuk siap-siap menerima pahala-pahala yang besar di bulan-bulan yang agung ini. Syekh Abu Bakar Al-Baqi pun berkata, permisalan Rajab adalah seperti angin dan Sa'ban seperti awan yang membawa hujan, dan Ramadan adalah musim hujannya. Sa'ban adalah kita merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk ibadah-ibadah kita. Rajab, Sa'ban kita mantapkan dengan sedikit membawa kepada peningkatan amal kita menuju Ramadan, dan Ramadan kita akan menerima apa yang telah kita lakukan sejak bulan Rajab. Dan barang siapa yang tidak beramal soleh di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Ramadan, tidak memelihara amal solehnya itu di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban, bagaimana mungkin, kata Abu Bakar Al-Baqi, dia akan merasakan hasilnya di bulan Ramadan. Kalau dia tidak menanam amal solehnya dimulai sekarang dan memeliharanya di bulan Sa'ban, maka dia akan merasakan di bulan Ramadannya itu sangat jarang terjadi sekali. Untuk ukuran kita di sini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rajab pun selain dilipatkannya tensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelipatan ganda pahala di bulan Rajab ini. Imam Ab-Baghawi berkata dalam tafsirnya, amal soleh lebih agung pahalanya di dalam bulan haram. Amal soleh lebih agung pahalanya di bulan-bulan haram. Sedangkan sebaliknya lagi, hati-hati nih. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, yang agung di bulan-bulan haram, di bulan Rajab ini. Tapi sebaliknya, kezaliman yang kita perbuat pada bulan haram ini, bulan Rajab ini, juga lebih besar timbangannya dari perbuatan zalim di bulan-bulan selain bulan yang mulia ini. Jadi harus hati-hati. Ketika kita berusaha meraih pahala yang gede, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita pun jangan lupa
bahwa kita pun di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan hal yang zalim, hal yang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan punishment ataupun catatan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.